Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan, keselamatan, dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya. Mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe. Mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat. Tema kita pada kali ini yakni tentang surveillance penyakit dan faktor risiko saat bencana. Tujuan pembelajaran yang akan kita dapati pada hari ini adalah kita memahami terkait dengan pengertian surveillance penyakit saat bencana, kemudian jenis-jenis kegiatan surveillance saat bencana, dan surveillance faktor risiko. Kita masuk pada pengertian surveillance penyakit bencana. Surveillance penyakit dan faktor risiko pada umumnya merupakan suatu upaya untuk menyediakan informasi kebutuhan pelayanan kesehatan di lokasi bencana dan pengungsian sebagai bahan tindakan kesehatan segera. Secara khusus, upaya tersebut ditujukan untuk menyediakan informasi kematian dan kesakitan penyakit potensial wabah yang terjadi di daerah bencana, mengidentifikasi sedini mungkin kemungkinan terjadinya peningkatan jumlah penyakit yang berpotensi menimbulkan KLB, mengidentifikasi kelompok risiko tinggi terhadap suatu penyakit tertentu, mengidentifikasi daerah risiko tinggi terhadap penyakit tertentu, dan mengidentifikasi status gizi buruk dan sanitasi lingkungan. Bentuk kegiatan surveillance. Yang pertama, pengumpulan data. Dalam melakukan pengumpulan data, yang dikumpulkan adalah yang pertama data kesakitan dan kematian. Data kesakitan yang dikumpulkan meliputi jenis penyakit yang diamati berdasarkan kelompok usia. Nanti bisa dilihat pada lampiran 8 dan 10 untuk form BA3 dan BA5. Data kematian adalah setiap kematian fungsi penyakit yang kemungkinan menjadi penyebab kematian berdasarkan kelompok usia. Bisa dapat dilihat di lampiran 11 dan 12 untuk form BA6 dan BA7. Kemudian data denominator adalah jumlah korban bencana diperlukan untuk menghitung pengukuran epidemiologi, misalnya angka insidensi, angka kematian, dan sebagainya. Sumber data dapat dikumpulkan melalui laporan masyarakat, petugas di pos kesehatan, petugas di rumah sakit, dan koordinator penanggulangan bencana setempat. Nah, berikut ini adalah jenis formnya. Form BA3 meliputi register harian penyakit pada korban bencana. Form BA4 yakni rekapitulasi harian penyakit korban bencana. Form BA5 yakni laporan mingguan penyakit korban bencana. Form BA6 adalah register harian kematian korban bencana. Form BA7 laporan mingguan kematian korban bencana. Nah, di sini bisa kita lihat form BA3 ini register harian penyakit pada korban bencana. Ya, bentuknya seperti ini. Form BA4 yakni terkait dengan rekapitulasi penyakit harian pada bencana, bentuknya seperti ini. Form BA5 laporan mingguan penyakit korban bencana, bentuknya seperti ini. Form BA6 untuk register harian kematian korban bencana, bentuknya tabelnya seperti ini. Form BA7 untuk laporan mingguan kematian korban bencana, bentuknya seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah pengolahan dan penyajian data. Data surveillance yang terkumpul kemudian diolah untuk menyajikan informasi epidemiologi sesuai kebutuhan. Penyajian data meliputi deskripsi maupun grafik data kesakitan penyakit menurut umur dan data kematian menurut penyebabnya akibat bencana. Kemudian dilakukan analisis dan interpretasi. Kajian epidemiologi merupakan kegiatan analisis dan interpretasi data epidemiolog yang dilaksanakan oleh tim epidemiologi. Langkah-langkah pelaksanaan analisis yakni pertama menentukan prioritas masalah yang akan dikaji, kemudian merumuskan pemecahan masalah dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi kegiatan, dan yang ketiga adalah menetapkan rekomendasi sebagai tindakan korektif. Kemudian dilakukan penyebarluasan informasi. Penyebarluasan informasi hasil analisis disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Nah, kegiatan di pos kesehatan, kegiatan surveillance dilakukan pos kesehatan antara lain yakni melakukan pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian melalui pencatatan harian kunjungan rawat jalan, yakni dengan form BA3 dan BA6. Kemudian validasi data agar dapat menjadi sahih dan akurat, yakni pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit dan golongan umur per minggu, yakni dengan menggunakan form BA4. Kemudian yang berikutnya adalah form pembuat dan pengiriman laporan, yakni form BA5 dan BA7 dalam kegiatan pengumpulan data kesakitan penyakit yang ditujukan kepada penyakit-penyakit yang mempunyai potensi menimbulkan terjadinya wabah dan masalah kesehatan yang bisa memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan atau memiliki fatalitas tinggi. Jenis penyakit yang diamati antara lain yang pertama diare berdarah, campak, diare, demam berdarah, dengue, pneumonia, lumpuh layu akut atau AFV, ispa non pneumonia, tersangka hepatitis, malaria klinis, gizi buruk, dan sebagainya, penyakit-penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah. Apabila petugas kesehatan di pos kesehatan maupun puskesmas menemukan atau mencurigai kemungkinan adanya peningkatan kasus-kasus tersangka penyakit yang ditularkan melalui makanan atau foodborne disease ataupun penyakit lain yang jumlahnya meningkat dalam kurun waktu singkat, maka petugas yang bersangkutan harus melaporkan keadaan tersebut secepat mungkin ke puskesmas terdekat atau dinas kesehatan kabupaten atau kota. Nah, kegiatan di puskesmas. Kegiatan di puskesmas, surveillance dilakukan puskesmas antara lain yakni pengumpulan data kesakitan, penyakit-penyakit yang diamati dan kematian melalui pencatatan harian kunjungan rawat jalan dan rawat inap pos kesehatan yang ada di wilayah kerja, yakni dengan menggunakan form BA3 dan BA6. Kemudian dilakukan validasi data agar data menjadi sahih dan akurat, pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan usia, dan tempat tinggal per minggu dengan menggunakan form BA4 dan pembuatan dan pengiriman laporan dengan menggunakan form BA5 dan BA7. Nah, di rumah sakit juga melakukan surveillance. Kegiatan surveillance-nya pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian melalui pencatatan rujukan kasus harian, kunjungan rawat jalan dan rawat inap dari para korban bencana dengan menggunakan form BA3 dan BA6. Validasi data, kemudian pengolahan data menurut jenis penyakit, golongan usia, dan tempat tinggal per minggu atau form BA4. Kemudian pembuatan dan pengiriman laporan, ini dengan menggunakan form BA5 dan BA7. Sedangkan untuk kegiatan surveillance yang dilakukan di tingkat kabupaten kota antara lain yang pertama pengumpulan data berupa jenis bencana, keadaan bencana, kerusakan sarana kesehatan, angka kesakitan penyakit yang diamati, dan angka kematian korban bencana yang berasal dari puskesmas, rumah sakit atau pos kesehatan khusus. Bisa dilihat dengan menggunakan form BA1 dan BA2. Kemudian surveillance aktif untuk penyakit tertentu, yakni dengan menggunakan form BA3 dan BA6. Validasi data agar dapat menjadi sahih dan akurat, pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan umur, dan tempat tinggal per minggu atau dengan menggunakan form BA4, dan pertemuan tim epidemiologi kabupaten kota untuk melakukan analisis data dan merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut penyebarluasan informasi. Sedangkan di kegiatan di provinsi, yakni dengan pengumpulan data kesakitan penyakit yang diamati dan kematian korban bencana yang berasal dari dinas kesehatan kabupaten kota, yakni form BA1, BA2, BA6, dan BA7. Kemudian surveillance aktif untuk penyakit-penyakit tertentu, validasi data agar dapat menjadi sahih dan akurat, pengolahan data kesakitan menurut jenis penyakit, golongan umur, dan tempat tinggal per minggu atau menggunakan form BA4. Pertemuan tim epidemiologi provinsi untuk melakukan analisis data dan merumuskan rekomendasi rencana tindak lanjut menyebarluaskan informasi, pembuatan dan pengiriman laporan, yakni atau kita lihat dengan form BA5 dan form BA7. Keluarannya adalah nanti adanya rekomendasi dari hasil kajian analisis data oleh tim epidemiologi, diharapkan dapat menetapkan rencana kegiatan korektif yang efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan. Rencana kegiatan korektif ini tentunya dapat menekan peningkatan penyakit, khususnya penyakit menular di lokasi bencana yang akhirnya menekan angka kematian akibat penyakit pada pasca bencana. Nah, untuk surveillance faktor risiko, surveillance faktor risiko dilakukan terhadap kondisi lingkungan di sekitar lokasi bencana atau lokasi penampungan pengungsi yang dapat menjadi faktor risiko timbulnya atau persebaran penyakit terhadap pengungsi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi cakupan pelayanan air bersih, cakupan pemanfaatan sarana pembuangan kotoran, pengolahan sampah, pengamanan makanan, tingkat kepadatan vektor, kebersihan lingkungan, tempat-tempat yang potensi menjadi tempat perlindungan vektor, genangan air, sumber pencemaran, dan lain-lain. Jadi selain dengan surveillance penyakit tidak menular di atas, ada juga surveillance faktor risiko. Nah, masing-masing juga dilakukan dengan kegiatan surveillance, yakni pengumpulan data, pengolahan data, analisis, interpretasi, dan diseminasi. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Bila fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum.